Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya di channel After Moment Study. Pada video kali ini kita akan membahas soal ASPD Kabupaten Bantul tahun 2021 paket yang pertama. Soal ini adalah soal asli tapi saya kemas supaya tampilannya lebih menarik. Oke, yuk kita langsung saja ke soalnya. Di sini ada 3 orang atlet yang berlari pada waktu yang bersamaan, ya kan? Nah, saat mencapai garis finish itu tercatat seperti ini waktunya ya, anak atlet A, atlet B, atlet C. Pertanyaannya adalah selisih waktu antar atlet. Nah, oke, kita cari tahu dulu nih, atlet yang pertama itu membutuhkan waktu berapa, atlet A ya. Itu berapa kira-kira? Di sini terlihat 33 kira-kira ya, 33 detik. Kemudian atlet yang kedua atau atlet yang B, sorry ya, atlet yang B itu berapa? Atlet yang B itu terlihat jelas ini 40, berarti 39 detik. Yang terakhir atlet C atau atlet yang ketiga yaitu 45, stripnya 1 kurang ya, berarti 44 detik atau 44 second. Nah, sekarang selisih antara A dengan B itu berapa selisih waktunya? Berarti selisihnya adalah B, waktu B dikurangi waktu A. Waktu B itu 39 dikurangi waktu A 33, sehingga nilainya adalah 6 second. Itu merupakan selisih antara B dan A. Kemudian selisih antara B dengan C. Nah, berarti B dengan C itu sama dengan waktu C dikurangi dengan waktu B, berarti 44 second dikurangi dengan 39 second. Berapa 44 dikurangi 39? 5 second. Nah, yang terakhir, jika berapa selisih antara A dengan C? Berarti waktu C dikurangi waktu A, yang mana 44 dikurangi dengan 33, jadinya 11 second. Nah, seperti itu. Itu merupakan materi tentang pengukuran, yang mana di sini adalah pengukuran waktu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini terlihat ada gambar ya. Ada gambar apa? Ada gambar susunan partikel yang seperti ini ya. Ada yang nomor 1 seperti ini, nomor 2 seperti ini, nomor 3 seperti ini. Pertanyaannya, pernyataan yang benar tentang nomor 3. Nomor 3. Nah, kita perlu pahami bahwa suatu zat itu dibagi menjadi 3. Ada padat, ada cair, ada gas. Oke. Nah, biasanya kalau padat ini berarti strukturnya itu tetap atau tetap, terus ada rengket itu apa ya, itu rapi, tersusun rapat. Nah, kalau cair itu sedikit lebih renggang, gas itu renggang, seperti itu. Oke. Kalau padat itu susunannya teratur, yang cair itu sedikit agak tidak teratur, yang gas itu teratur atau tidak teratur sama sekali. Nah, dari pernyataan tersebut berarti kita bisa menentukan bahwa yang nomor 1 nih, bentuk tetap tetapi volumenya selalu berubah. Salah ya, ini salah. Terus yang nomor 2, bentuk dan volumenya mudah berubah. Betul tidak? Bentuk dan volumenya mudah berubah. Betul ya, karena nomor 3 ini adalah gas. Kita hitung ini gas. Oke, di sini dulu ya. Nomor 1 ini apa? Padat. Padat. Yang ini sedikit lebih renggang berarti cair. Yang ini renggang itu gas. Nah, bentuk dan volumenya mudah berubah, betul ya. Gaya tarik antara molekul sangat lemah. Nah, di sini kalau gas itu gaya tarik antar molekulnya itu lemah. Kalau cair itu lebih kuat, padat itu paling kuat untuk gaya tarik antar molekulnya. Kemudian yang keempat, gerak molekul terbatas. Nah, ini salah ya. Nah, kalau yang padat itu geraknya sangat terbatas, kalau yang cair itu terbatas. Namun kalau yang gas itu bebas.
mau geraknya mana aja itu relatif lebih bebas, seperti itu. Nomor 5, bentuk berubah tetapi volumenya tetap. Salah. Ini harusnya adalah cair. Oke. Kemudian nomor 6, gaya tarik antara molekul sangat kuat. Nah, sangat kuat ini yang benar adalah dimiliki oleh padat. Padat, seperti itu. Kemudian yang nomor 7, bentuk dan volumenya tetap. Nah, bentuk dan volumenya tetap itu juga merupakan padat, jenis padat. Yang terakhir nomor 8, yaitu bergerak bebas. Nah, ini betul. Kalau si benda gas itu bergeraknya sangat bebas. Berarti jawaban yang tepat yaitu nomor 2, 3, dan 8. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada 4 pernyataan. Yang ditanya adalah sifat fisika gas oksigen. Nah, kita perlu pahami dulu nih, sifat-sifat gas oksigen itu apa saja. Yang pertama itu adalah jika oksigen itu pada suhu kamar, pada suhu kamar itu tidak berwarna dan tidak berbau. Jadi oksigen pada suhu kamar itu tidak berwarna dan tidak berbau. Kemudian yang kedua itu titik didihnya itu sekitar berapa? Sekitar negatif 182,95 derajat Celcius. Nanti kalau salah tolong dikoreksi ya. Kemudian titik lelehnya atau titik nomor 3 ya, titik lelehnya itu negatif 218,79 derajat Celcius. Oke. Kemudian oksigen dalam bentuk cair, 4 nih. Oksigen dalam bentuk cair itu warnanya adalah biru. Warnanya adalah biru langit. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 5, oksigen itu dapat larut dalam air. Dapat larut dalam air itu sejumlah 5%. Nah, dapat larut dalam air sejumlah 5% pada suhu 0 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir yang saya pahami adalah tekanan larutan oksigen itu semakin besar, seperti itu. Oke, bisa, berarti kalian bisa menjawab sendiri ya, manakah yang jawaban ini yang benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada tabel jenis logam dan koefisien muai panjangnya. Nah, pernyataan ini soalnya adalah yang ditanyakan adalah pemuaian logam bimetal yang benar terdapat pada gambar yang mana. Oke. Nah, jadi kita perlu pahami dulu, jika semakin besar nilai koefisien muainya berarti kemampuan suatu bahan tersebut dapat memuai itu semakin besar. Misalnya, aluminium ini dengan baja, jika suhunya itu sama terus naik 1 derajat, berarti penambahan panjangnya yang lebih besar atau yang lebih panjang adalah aluminium. Kenapa? Karena aluminium itu memiliki koefisien muai panjang lebih besar daripada baja. Oke, kita coba. Di sini nomor 1 ya. Nomor 1 tembaga dengan baja. Tembaga itu 17, ini kan 17. Bajanya itu 11. Oke. Nah, berarti harusnya penambahan panjangnya itu panjang tembaga. Berarti dapat dilihat di sini penambahan panjang tembaga itu lebih besar. Oleh karena itu melengkungnya adalah ke atas menuju ke baja. Ini berarti benar ya. Kemudian nomor 2, tembaga dan kuningan. Tembaga itu 17, kuningan itu 19. Berarti seharusnya ini salah. Yang benar adalah melengkungnya ke sini. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sini kuningan, sini tembaga. Oke, seperti itu. Oke, nomor 3 nih, coba. Kuningan dengan aluminium. Kuningan itu 19, aluminium itu 27. Nah, berarti menuju ke kuningan. Berarti betul nih ya. Kemudian yang keempat, baja dan aluminium. Baja itu 11,
aluminium itu 26. Ini berarti salah ya, harusnya bentuknya ke sini seperti itu. Berarti jawaban yang tepat pada kasus ini adalah 1 dan 3 seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini apabila ekstrak kubis ungu digunakan sebagai indikator asam dan basa, maka gejala berikut yang benar. Oke, kita perlu pahami dulu kubis ungu itu memiliki pigmen yang namanya pigmen antosianin. Nah, pigmen antosianin ini memiliki fungsi yaitu dapat mengalami perubahan. Nah, dapat mengalami perubahan bahan saat dicampur pada sebuah larutan. Nah, seperti itu. Nah, kita juga perlu pahami bahwa pH itu ada asam, basa, dan netral. Nah, kita mulai dari pH 7 yaitu pH netral ya. pH netral kalau kubis ungu itu tetap berwarna ungu. Namanya aja netral kan. Kemudian pH-nya itu kurang dari 7. pH kurang dari 7 kita sebut dengan asam. Nah, kalau asam, ubi ungu ini akan berubah menjadi pink atau merah muda ya. Muda dan ungu bukan ungu tapi magenta. Kemudian yang terakhir pH lebih besar daripada 7 atau basa, yaitu ubi ungunya akan berubah menjadi biru, hijau atau kekuningan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita perlu pahami atau kita perlu hafalkan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini disediakan sebuah gambar yaitu mobil yang mula-mula diam kemudian tiba-tiba bergerak. Nah, pertanyaannya, gambar tersebut menunjukkan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan hukum apa nih kira-kira? Hukum. Berarti kan ini pertama gambarnya gini kan, diam-diam saja, kemudian dia maju ke sini busnya mendadak. Maka penumpangnya itu terdorong ke belakang. Untuk penumpangnya ya penumpang. Nah, penumpangnya terdorong ke belakang. Bus maju ke depan, penumpangnya terdorong ke belakang. Berarti ini merupakan konsep hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini disebut juga dengan hukum gaya aksi reaksi. Aksinya bus ke depan, reaksinya penumpangnya terdorong ke belakang, seperti itu. Oke. Nah, soal berikutnya kita lanjut ke video berikutnya. Bye bye.